Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 sedikit menjelaskan materi ergonomi, yaitu pengaruh elemen kapabilitas makroergonomi organisasi terhadap kinerja sistem manufaktur. Dengan dosen pengampu Pak Anwardi dan kami kelompok 6 beranggotakan Aditya Barus, saya sendiri Gusila Angelina, dan Rahmat Fauzi. Aja ke materi bab 1. Perkembangan teknologi saat ini begitu pesat, sehingga peralatan sudah menjadi kebutuhan pokok pada lapangan pekerjaan. Artinya, peralatan dan teknologi merupakan salah satu penunjang yang penting dalam upaya meningkatkan produktivitas untuk berbagai jenis pekerjaan, yaitu dengan rumusan masalah bagaimana perbaikan sistem manufaktur, elemen kompatibilitas makroergonomi organisasi terhadap kinerja sistem manufaktur, dengan tujuan dengan melakukan penelitian tersebut dan berdasarkan dari rumusan masalah yang didapatkan, maka diketahui manfaat dari penelitian ini adalah berbagai sistem kerja dengan menerapkan pendekatan makroergonomi organisasi terhadap kinerja sistem manufaktur, sehingga diperoleh solusi dalam memperbaiki sistem kerja agar produktivitas pekerja semakin meningkat. Baiklah, lanjut kita masuk ke bab 2, yaitu landasan teori. 1. Kompatibilitas. Kompatibilitas telah dinyatakan dalam cara yang tidak struktur dengan mencocokkannya dengan istilah fit. Kompatibilitas ekonomi makro didasarkan pada teori Karolowski dan sifatologi. Komunikasi organisasi. Organisasi mewakili cara bisnis perusahaan, lembaga atau kelompok berkomunikasi dalam lingkungan internal. Kinerja organisasi. Kinerja adalah tingkat di mana perusahaan mencapai tujuan mereka, dan itu merupakan indikator daya saing untuk sistem manufaktur. Budaya organisasi. Organisasi adalah tidak tertulis untuk bergaul dalam organisasi, bahwa seorang pendatang baru harus belajar untuk menjadi anggota yang diterima. Kerja tim. Tim didefinisikan sebagai perilaku yang memfasilitasi interaksi anggota tim, seperti kepemimpinan, orientasi, pemantauan kinerja, timbal balik, perilaku cadangan, dan kemampuan beradaptasi. Lanjut, klien. Klien adalah setiap orang atau entitas yang memperkerjakan atau mempertahankan orang lain untuk mendapatkan ganti rugi, finalitas, atau kompensasi lain untuk melakukan aktivitas lobby atau nama orang lain atau entitas itu sendiri. Lanjut, proses bisnis. Bisnis didefinisikan secara universal dan digambarkan sebagai prosedur yang relevan untuk menambah nilai bagi suatu organisasi. Studi memungkinkan bahwa proses manufaktur berdampak pada kinerja sistem manufaktur itu sendiri. Kemudian pembahasan dan hasil. Pembahasan dan hasil. Pertama, pengembangan kuesioner. Sebuah kuesioner dikembangkan untuk mengukur kompatibilitas ekonomi makro dari sistem manufaktur. Kuesioner harus dijawab pada skala Likert yang mencakup lain-lain. Yang pertama yaitu sama sekali tidak setuju, kemudian tidak setuju, lalu tidak setuju atau tidak setuju, kemudian sepenuhnya setuju. Kuesioner diterapkan dalam sistem manufaktur.
di Widet Zures. Orang yang disurvei adalah karyawan manajemen menengah dan senior karena mereka memiliki pengetahuan tentang praktik ekonomi makro yang diterapkan di perusahaan mereka, kekurangannya dan peluang untuk perbaikan. Kemudian validasi kuesioner statistik. Validasi kuesioner statistik dilakukan untuk setiap dimensi indeks alpha Korbach digunakan mengingat nilai atas minimum 0,7 variabel dan nilai korelasi total item terkoreksi kurang dari 0,3 dihapus hanya jika alpha Korbach tetap lebih besar dari 0,7. Kemudian model sebab akibat yang diajukan hipotesis. Setelah variabel final didefinisikan dan dijadikan tinjauan pustaka sebagai dasar, hipotesis yang diajukan adalah hipotesis 1 sampai hipotesis 11. Kemudian analisis model persamaan struktural. Analisis hubungan antara dimensi dilakukan untuk menguji hubungan yang didefinisikan dilakukan dengan rata-rata model persamaan struktural. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke pengolahan data. Pengolahan data dilakukan dengan melakukan analisa. Adapun beberapa analisa yang diperlukan. Yang pertama yaitu analisa aplikasi kuesioner. Kuesioner diterapkan dalam 4 sistem manufaktur dengan hasil sebagai berikut. Yang pertama, 41 individu dalam 2 sistem manufaktur. Yang selanjutnya, 34 individu dalam sistem manufaktur ketiga. Selanjutnya, 42 individu pada sistem terakhir. Dan yang terakhir itu 158 individu total sampel. Baiklah, selanjutnya yaitu analisa validasi kuesioner statistik. Variabel jadwal kerja, hubungan sosial, dan gaya pengawasan dan manajemen dihapuskan selama validasi kuesioner. Setelah model diuji dalam WAR PLS, hanya item inspeksi keselamatan yang dilakukan secara teratur dari dimensi budaya organisasi yang dihapus. Dimensi akhir lainnya sesuai dengan jumlah awal item. APC dan ARS keduanya lebih besar dari 0 dan nilai P kurang dari 0,001. Oleh karena itu, hubungan itu signifikan. Nilai Tenenhaus-Goff adalah 0,465 dan model memiliki kekuatan penjelas keseluruhan yang besar dan kualitas prediktif. Selanjutnya yaitu analisa pengaruh antar variabel. Nilai-nilai yang dinyatakan adalah nilai pengukuran ketergantungan dan mewakili nilai standar. Nilai P adalah nilai untuk uji hipotesis signifikansi. Value dapat diinterpretasikan dengan cara berikut. Misalnya, hubungan antara klien dan pertumbuhan memiliki nilai 0,51, yang berarti bahwa ketika dimensi pertama meningkatkan standar deviasi dalam 1 unit, dimensi kedua naik 0,51. Semua nilai dapat diartikan dengan cara yang sama di semua hubungan lainnya. Dalam analisis efek tidak langsung dan efek total, kinerja organisasi tidak memiliki efek signifikan terhadap klien dan pertumbuhan. Sementara, kerja tim tidak memiliki efek signifikan terhadap proses. Semua efek lainnya signifikan. Baiklah, selanjutnya itu kesimpulan. Kesimpulannya yaitu adalah budaya organisasi dan komunikasi organisasi adalah variabel independen yang secara tidak langsung mempengaruhi daya saing perusahaan manufaktur. Sebagai klien, tergantung memainkan peran penting pada pertumbuhan sistem manufaktur. Kompatibilitas ekonomi makro budaya organisasi diperlukan untuk kompatibilitas ekonomi makro komunikasi organisasi dalam sistem manufaktur. Kompatibilitas makroekonomi dari komunikasi organisasi diperlukan untuk kompatibilitas makroekonomi dari kerja tim dalam sistem manufaktur. Kompatibilitas makroekonomi dari komunikasi organisasi dan kerja tim diperlukan untuk kompatibilitas makroekonomi dari kinerja
organisasi. Kompatibilitas makroekonomi dari budaya organisasi, komunikasi organisasi, dan proses yang baik diperlukan untuk klien yang puas dari sistem manufaktur. Klien yang puas dan proses yang baik diperlukan untuk pertumbuhan sistem manufaktur. Semua hipotesis signifikan dan kemudian kami menyimpulkan bahwa kompatibilitas makroekonomi elemen organisasi dapat memberikan keunggulan kompetitif untuk kinerja sistem manufaktur. Sekianlah presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.